Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Ini morning talk untuk hari ini, walaupun sudah menjelang makan siang. Semoga tetap masih bisa bermanfaat untuk mungkin diantara kita yang membutuhkan penghiburan, penguatan, atau sekedar uh, mengisi hari aja. Aku pakai dua decknya, Divine Guidance dan Flower Therapy. Aku ngerasa mungkin hari ini atau udah dari beberapa hari lalu agak emosional mungkin ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami masalah emosi yang kayaknya kok tahu-tahu meledak aja gitu, atau bermunculan luka-luka lama. Coba kita lihat pesannya untuk kita. Ya, kita shuffle sama-sama. Dan buat teman-teman yang baru nonton, apa kabar? Nama aku Dame. Di sini ya begini aja. Setiap hari aku akan ambil kartu dan aku coba share wisdomnya ke teman-teman semua, dan itu adalah pesan untuk kita dan untuk aku sendiri di hari itu ya. Jadi intinya kayak pesan harian, dan setiap minggunya ada juga pick a card bentuknya. Nah, itu adalah pesan semesta buat kita. Apa ya selain emosi yang bergejolak, aku juga ngerasain ada seperti dorongan gitu, dorongan dari alam, dorongan dari sekitar, bukan manusia ya, tapi energinya itu kayak ngedorong untuk kita terus maju gitu. Jadi kita tuh kayak orang yang lagi takut-takut nyebrang, kayak anak kecil lagi takut-takut nyebur ke air, tapi kita terus-terusan didorong gitu sama orang tua kita. Kita menganggap semesta adalah orang tua yang tentunya penuh dengan kasih sayang, tapi kasih sayang bukan berarti dia membiarkan kita berada di zona nyaman. Karena kasih sayangnya semesta itulah kita perlahan-lahan terus ayo maju lagi, udah bisa di sini, maju lagi gitu. Jangan mundur. Jangan mundur, dan kalau berhenti pun jangan lama-lama. Aku nggak tahu apakah ada di antara teman-teman yang ngerasain kayak gitu. Cuman itu energi kolektif yang sedang aku rasakan seperti itu. Dan di samping energi-energi chaos yang lain, yang ngaco, yang penuh amarah, penuh ketakutan, itu selalu ada setiap hari, dan itu juga kolektif bentuknya, artinya itu banyak dirasain, dan mungkin itu juga menjadi warna yang lama-lama terbiasa bahwa kita hidup di dunia yang memang penuh dengan rasa takut, tapi kita juga punya pilihan mau tenggelam di dalam energi yang seperti itu atau menciptakan energi sendiri ya, seperti yang kartu-kartu kemarin aku bilang, bahwa di dunia yang sekarang dengan kekuatan yang kamu punya, kamu bisa menciptakan suasana kamu sendiri. Hati kamu tuh bisa kamu atur sebenarnya. Harus nggak terlalu uh, jangan selalu menyalahkan keadaan atau lingkungan, bahwa kayak misalnya, oh lingkungannya nggak enak, gue jadinya begini gitu loh. Nah, kalau lingkungan nggak enak, cari solusinya, do something gitu. Ciptakan apa yang menurut kamu enak tanpa harus misalnya merugikan orang lain gitu ya. Ini kalau ada suara-suara, biasa ada koki sedang menyiapkan masakan. Oke, udah. Di sini kita dapet past life healing. Aduh banget nih. Jadi situasi yang sekarang kita hadapin ya, ternyata teman-teman yang tadi aku bilang bikin emosi bergejolak, kemudian kita nggak tahu nih, tahu-tahu kayak orang PMS gitu. Kalau cewek kayak orang PMS, tahu-tahu kok emosional, tahu-tahu kok kayak mau marah gitu, mau marah, mau nangis. Jadi rupanya ada energi yang men-trigger, dan itu sifatnya adalah supaya kenangan-kenangan di past life kita itu memang muncul lagi, dan kadang kita logika belum nyampe nih, logika belum tahu ini apaan gitu ya, tapi alam bawah sadar sudah paham bahwa
ini adalah emosi-emosi yang terkubur dari zaman dahulu kala gitu. Mungkin dari kehidupan yang sekarang atau bisa jadi dari past life. Kalau teman-teman yang percaya akan kehidupan yang lampau, nah itu kita membawa dalam DNA kita. Karena DNA itu kan hmm, kayak rekaman ya, kayak kayak semua sejarah hidup kita dari pertama kita diciptakan itu tidak akan kita nggak bisa lupa gitu memorinya. Itu ada di dalam DNA. Nah, jadi past life healing ini bilang bahwa nggak apa-apa situasi ini seperti ini ya, karena segala macam emosi itu muncul sebenarnya untuk dilepaskan, bukan untuk dipendam lagi, karena selama ini sudah terlalu lama kita pendam. Dan dia didampingi oleh kartu elemental yang artinya banyak-banyak istirahat ya, karena releasing emosi, releasing kenangan-kenangan yang pahit dan menyakitkan itu makan banyak energi. Jadi pesan aku paling cuma dua, jangan dilawan prosesnya, diikutin aja dan sangat wajar. Dan jangan takut, jangan juga menghakimi diri sendiri yang sampai aduh kok gue sedih lagi, kok gue keinget lagi hal-hal seperti dulu. Keinget itu artinya kita belum melepaskan gitu ya. Jadi biarkan saja itu muncul di memori, teringat, lalu secara sadar kita bilang aja ke diri kita bahwa saya berterima kasih pernah mengalami pengalaman tersebut dan sekarang saya lepaskan, saya relakan, saya maafkan. Setiap kali ada emosi muncul dan ingatan yang tidak menyenangkan, coba ucapkan hal itu. Berterima kasih, kemudian ikhlaskan dan maafkan gitu. Maafkan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak istirahat, perhatikan asupan air karena air itu adalah um, penghantar healing yang paling manjur ya. Jadi kayak misalnya kita tahu ya orang-orang zaman dulu atau bahkan kayak penyembuh-penyembuh itu ya mereka kadang-kadang hanya mendoakan air dan airnya itu bisa untuk mandi, untuk minum. Nah, ketahuilah bahwa kamu juga bisa melakukan itu terhadap diri kamu. Jadi banyak minum air putih dan mungkin kalau setiap kamu mau minum, kamu bisa bacain doa untuk diri kamu sendiri ya. Misalnya kalau yang Islam, kamu boleh bacain Al-Fatihah atau uh, bacain ayat kursi, terserah. Atau yang agama lain bisa, mungkin Katolik bisa baca doa Salam Maria. Tapi doanya memang bisa macam-macam, tapi pastikan kamu punya niat yang benar. Jadi misalnya aku doain air ini supaya membuat aku sehat gitu. Gitu aja setiap hari ya. Dan itu artinya kita juga menyayangi tubuh kita. Kita bertanggung jawab, nggak cuman ngasih makan, nggak cuman merawat, tapi kita pun mendoakan seluruh sel dan organ tubuh di dalam, dan kita percayakan bahwa doa itu akan membantu healing si DNA ini. Dan karena semua ingatan-ingatan yang tidak enak itu semua terekam di dalam sel tubuh, di DNA, dan pastinya kita ingin ketika kita berpulang kepada Yang Maha Kuasa, kita tidak membawa lagi ini. Biarkan semua masalah selesai di hidup kita yang sekarang, dan kalaupun kita harus lahir lagi, biarkanlah kita lahir tidak membawa banyak beban dari kenangan buruk yang ada di sekarang ini. Ya, jadi teman-teman, memaafkan itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita kasih orang yang bikin salah itu sebagai kayak kita menyetujui atau kita ngasih dia supaya menang atau berkuasa. Tidak. Memaafkan itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Memaafkan itu membersihkan diri sendiri. Jadi kalau punya dendam atau kenangan buruk, jangan disimpan lama-lama, rugi. Rugi banget, ngabisin waktu, ngabisin kekuatan, ngabisin energi tubuh. Dan yang pasti perjalanan spiritual kita juga banyak terhambat kalau kita menyimpan dendam atau menyimpan amarah atau menyimpan luka-luka yang tidak mau kita sembuhkan gitu ya. Dan cara nyembuhin paling pertama adalah mengakui dulu bahwa kita memang masih sakit, kita memang masih sebel. Itu aja dulu paling pertama. Karena kalau kita menyangkal bahwa kayak oh enggak kok, gue udah lupa sama dia, udah nggak gue anggap, gue udah nggak ngaruh lagi kok sama hal-hal itu. Kalau kita menyangkal seperti itu artinya kita menguburnya makin dalam.
Nah, itu yang bahaya. Terkubur makin dalam, akhirnya menjadi sesuatu yang menumpuk yang harus di-healing lagi, dan itu dengan healingnya bisa lama banget. Diakui dulu, abis diakui kemudian cobalah diterima bahwa mereka-mereka ini yang membuat kita sakit atau membuat kita terluka adalah guru-guru kehidupan yang paling luar biasa bikin kita bertumbuh. Coba kamu bayangin betapa kalau misalnya kita hidupnya nyaman terus, kita nggak akan jadi hebat gitu, kita nggak akan jadi kuat, kita nggak akan jadi pinter gitu kan. Coba teman-teman ingat yang bikin teman-teman sekarang sukses atau yang bikin teman-teman menjadi orang yang kuat, coba diingat dan cobalah jujur sama diri sendiri, apakah itu orang-orang yang membuat kamu nyaman atau malah membuat kamu sakit hati. Nah, di situ itu bisa membantu memberi pengertian bahwa ternyata yang menyakitiku adalah orang-orang yang membentuk aku gitu, dan membentuk aku menjadi seseorang yang saat ini sudah jadi begini gitu kan. Dan jangan dilihat jeleknya, mereka kontribusinya juga banyak sekali menjadikan kamu sosok yang matang, bijaksana, kuat, pengasih, sabar gitu ya. Dan mungkin malah sebagian besar dari mereka juga berkontribusi terhadap kesuksesan kamu gitu. So, thank you for watching. Silakan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin belum subscribe, dan silakan di like, silakan komen, sharing juga pengalaman biar yang lain juga ikutan bisa baca. Aku sangat senang ngebacain komen yang bercerita gitu ya, jadi kita tidak merasakan mengalami sesuatu itu sendirian gitu loh. Oke, bye.